Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate terletak di Jalan Yosudarso nomor 4, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate mempunyai tugas membantu kepala daerah seperti wali kota dan bupati dalam urusan pemerintahan seperti di bidang keuangan dan juga aset daerah. Yang meliputi penyusunan kebijakan seperti APBD, kas daerah dan juga gaji, pengelolaan aset daerah, dan juga penyusunan laporan akhir daerah. BPKAD bertujuan memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 3 fungsi utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah: yang pertama, merumuskan kebijakan teknis. Yang kedua, melaksanakan pengelolaan aset daerah. Dan ketiga, memantau serta melaporkan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pengambar dampak adalah program nasional yang dijalankan oleh mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata Agar menjadi kontribusi aktif dalam menyelesaikan masalah di dunia industri, teknologi, sosial, dan lingkungan. Dan program ini menggantikan program Merdeka sebelumnya dan menekankan pada pencapaian dampak yang terukur. Serta pembentukan portofolio profesional melalui pembelajaran berbasis pengalaman dan kolaborasi. Halo, kami dari bidang akuntansi. Saya Naif Fatimah dengan NPM 022723111088. Saya Siti Nurhaliza Masaori dengan NPM 022723111057. Saya Salma Ibrahim dengan NPM 022723111057. Saya Stevina Hiniwelang dengan NPM 022722111133. Saya Intan Nurul Safitri dengan NPM 022723111076. Saya Mila Salsabila dengan NPM 022723111019. Saya Vina Rani Esa Ipin dengan NPM 022723111066. Saya Vivi dengan NPM 0227111069. Saya Novia Fikri Sapitri dengan NPM 022723111023. Saya Mas Nohab dengan NPM 0227221153. Saya Saskia Idis dengan NPM 022723111054. Saya Gina Ralatina Masya dengan NPM 022722111042. Saya Nabila dengan NPM 022723111016. Saya Eji Desiwati Wafuku dengan NPM 022723111068. Saya Elisastri dengan NPM 022723111004. Saya Mahira Liamakan dengan NPM 022723111015. Saya Gisela Shalomita Dedeturu dengan NPM 022723111212. Saya Nurjana Aralhan dengan NPM 022723111070. Saya Najwa Jainal dengan NPM 022723111233. Saya Popi Melati Masuki dengan NPM 022723111240. Saya Nursida Haingsa dengan NPM 022723111242. Saya Siti Ramadan Yuwanti dengan NPM 022723111146. Saya Tripana Arista Bolmona dengan NPM 022723111050. Kami dari bidang aset daerah. Saya Nadia Sapal Pipa dengan NPM 0227239234. Saya Fajian Santoso dengan NPM 022723111112. Saya Siti Hajar Serain dengan NPM 022723111054. Saya Aprilia dengan NPM 022723111090. Saya Dwita Satu dengan nomor NPM 022723111009. Hai teman-teman, penasaran nggak sama apa sih yang kita lakuin di bidang aset? Kira-kira ngapain aja ya? Yuk, intip yuk. Jadi di sini teman-teman saya dari bidang aset menjelaskan apa yang kita lakukan pengelolaan aset.
aktivitas yang kami lakukan, yang pertama penggunaan dan pengelolaan kartu inventory barang, di mana kami terlibat secara langsung menginput dan memverifikasi dan pemukiran inventory barang yang meliputi nama unit, kode barang, harga barang, dan akumulasi pengusutan dan kode uang. Nah, tujuannya di sini memastikan penatausahaan aset daerah berjalan baik, akurat, dan sesuai regulasi. Menjaga validitas data aset dalam sistem informasi manajemen daerah atau SIMDA aset. Selain itu, kami melakukan namanya pengikutan data pengadaan aset, di mana aktivitasnya meliputi yang namanya mengupload dan juga memproses data aset yang masuk, serta mengecek kelengkapan data pendukung seperti BAST atau berita acara 105 dan juga SPP atau perintah pernyataan pembayaran. Nah, tujuan penginputan data dan pengadaan aset ini untuk melaporkan dan mencatat aset baru yang diperoleh melalui pengadaan, yang nantinya pengadaan aset ini dimasukkan ke sistem aset daerah yang sebelum aset dicatat secara resmi atau didistribusikan. Hai. Nah, tadi kan kita udah melihat kerjaan bagian aset. Sekarang yuk kita intip bagaimana cara kerja bidang akuntansi. Hai. Guys, mau tahu dong apa sih kerjaan yang kalian lakukan di bidang akuntansi? Jadi dalam bidang akuntansi, pekerjaan yang kami lakukan yaitu menginput surat penyediaan dana atau SPD, menginput saldo awal neraca, menyortir SP2D sesuai dengan nama petugas, kemudian mengantri transaksi baik pengeluaran maupun penerimaan dari seluruh SKPD, merekonsiliasi buku kas umum antara SIMDA dengan Pemda, serta merekonsiliasi buku pembantu kas daerah di aplikasi SIMDA dengan saldo yang ada di bank penerimaan maupun pengeluaran. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi ini itu saya sedang menginput saldo awal neraca Pemda. Saldo awal neraca Pemda adalah proses memasukkan data neraca atau aset, liabilitas, dan ekuitas dari periode tahun sebelumnya ke dalam sistem akuntansi. Untuk kantor BPKAD sendiri, kami biasanya menggunakan aplikasi SIMDA. Jadi langkah awal dalam proses mengentri transaksi di aplikasi SIMDA adalah dengan menginput SPD atau surat penyediaan dana. Jadi SPD adalah dokumen resmi yang menyatakan ketersediaan dana untuk melaksanakan kegiatan di pemerintahan dan juga menjadi dasar dalam proses menerbitkan surat perintah pembayaran dalam pelaksanaan APBD. Nah, sebelum mengentri transaksi pengeluaran SP2D, hal pertama yang harus kami lakukan adalah menyortir SP2D sesuai dengan nama petugas masing-masing. Nah, setelah SP2D disortir dan dibagikan kepada petugas masing-masing, kepada petugas diperbolehkan menginput transaksi pengeluaran di aplikasi SIMDA. Selain mendapatkan SP2D secara fisik, kami juga dapat mengunduh SP2D pada website sipd.kemendagri untuk mendapatkan dokumen resmi pencairan dana APBD yang terdigitalisasi dan terintegrasi pada sistem keuangan pemerintahan daerah. Nah, teman-teman, dalam pembuatan SP2D, langkah awal yaitu membuat surat permintaan pembayaran atau biasa disebut dengan SPP, di mana SPP adalah permintaan pembayaran tagihan kepada negara atau pemerintah daerah yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK, dan BPKAD berperan sebagai pihak yang memproses pembayaran atas tagihan tersebut. Nah, dalam SPP terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada SPPUP. SPPUP ini diajukan untuk permintaan pencairan dana awal untuk persediaan kas yang akan digunakan oleh bendahara untuk membayar keperluan yang mendesak. Kemudian yang kedua ada SPPGU. SPPGU ini diajukan untuk permintaan pencairan dana ganti uang yang sebelumnya sudah dipakai oleh bendahara. Kemudian yang ketiga ada SPPTU. SPPTU ini adalah surat permintaan tambahan dana yang di luar uang persediaan yang sudah diberikan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada SPPLS, surat permintaan pencairan dana secara langsung yang diberikan oleh pihak ketiga, misalnya honor pegawai dan kontraktor. Nah, dalam SPPLS ini terdiri dari dua jenis, yaitu ada SPP yang langsung bentuk kontrak dan non kontrak.
Jadi setelah pembuatan SPP, selanjutnya yaitu membuat surat perintah membayar atau disingkat dengan SPM. Jadi SPM ini merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sering disebut dengan APBD atau dokumen lain yang dipersamakan guna sebagai dasar untuk pembayaran kepada pihak ketiga atau bendahara pengeluaran. Masuk pada SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atau BUD untuk melaksanakan pencairan atas beban aset APBD sesuai dengan SPM yang sudah disetujui. Berfungsi untuk memberikan perintah kepada bank untuk mencairkan dana dari rekening kas daerah ke rekening penerimaan sesuai dengan rincian yang ada pada SP2D. Selain mengganti transaksi pengeluaran, kami juga mengganti transaksi penerimaan yang dimulai dengan pembuatan STBP atau Surat Tanda Bukti Penerimaan. STBP sendiri adalah dokumen yang berfungsi sebagai kwitansi atau tanda terima yang sah, di mana ini menunjukkan bahwa transaksi penerimaan ini telah terjadi dan dicatat oleh bendahara penerimaan daerah. Sedangkan surat tanda setoran atau STS merupakan dokumen yang digunakan sebagai bukti penyetoran penerimaan uang kas daerah. Ini dapat diterbitkan oleh bank setelah menerima pembayaran atau dibuat oleh bendahara sebagai bukti penyetoran hasil pendapatan, misalnya retribusi atau sewa aset daerah. Setelah menginput pengeluaran dan juga penerimaan, langkah selanjutnya yaitu kami akan merekonsiliasi atau mencocokkan data buku kos umum yang ada di aplikasi Simda dan juga buku kos umum Pemda untuk memastikan kesesuaian data. Selain itu, kami juga melakukan rekonsiliasi di buku bentuk kas daerah yaitu di aplikasi Simda untuk melakukan pengecekan saldo yang ada di bank pengeluaran dan bank penerimaan untuk menyesuaikan saldo. Dan apabila saldo telah sesuai, kami akan melakukan timbuk atau pindah buku untuk mengubah saldo menjadi nol. Nah, baik teman-teman, itulah proses kegiatan di bidang akuntansi. Melalui perjalanan magang kami benar-benar bisa merasakan bagaimana sistem keuangan daerah bekerja di balik layar. Nah, kami belajar menginput neraca saldo awal, memproses SPD sebagai anggaran dasar, hingga menyusun SPP, SPM, dan SP2D yang menjadi rangkaian penting dalam pencairan dana APBD. Nah, kami juga mengentri berbagai transaksi pengeluaran dan mencatat transaksi penerimaan melalui STBP dan STS. Tidak hanya itu, kami juga melakukan rekonsiliasi antara Simda, BKU, dan bank untuk memastikan semuanya sesuai dan akurat. Pengalaman ini membuat kami memahami bahwa akuntansi pemerintahan membutuhkan ketelitian, koordinasi, dan tingkat tanggung jawab yang tinggi, serta memberikan wawasan tentang pengelolaan keuangan yang sesungguhnya. Demikian video kegiatan magang kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.